Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar robotika. Ini pelajaran dasar banget ya, tentang robotika. Yaitu sekarang kita akan bahas tentang pengendalian motor DC. Nah, yang kita pakai motor drivernya untuk video kali ini itu motor driver H-Bridge IC L293. Jadi kita nanti akan belajar, nanti itu kesepakatannya gitu, kita pakai yang rangkaiannya itu nanti motor DC nya itu disusun sejajar seperti pada gambar ini ya. Pertama kita akan merangkai ya. Pertama kita keluarkan Arduino nya dulu, putar Arduino nya ke atas seperti ini untuk menghemat tempat ya. Kita pakai yang Arduino yang mini aja supaya kita bisa tumpuk di atas Arduino nya. Kita tumpuk di atas Arduino nya seperti ini. Kemudian L293 nya juga kita rotate. Nah, kita taruh di sini. Kita keluarkan dulu motor DC nya, kita taruh dua pin supaya lebih gampang. Kita rotate juga motor DC nya seperti ini, jadi biar gampang ya merangkainya. Oke, pertama kita hubungkan ini yang ground, ini yang di tengah ini ada ground ya. Jadi ini nanti di sini ada enable 1 dan 2. Kemudian input 1, output 1, ground. Tengah ini ground, sini juga ground. Kemudian ada output 2, input 2, kemudian power 2. Sini ada power 1, input 4, output 4, ground, output 3, input 3, kemudian enable 34. Oke, langsung kita sambung. Pertama ground dulu ya, biar gampang kita sambungkan groundnya dulu. Ini mungkin kita kumpulkan di atas groundnya, ground, ini juga ground. Nah, ini juga ground. Oh, yang tengah ini ground ya. Nah, groundnya kita kumpulkan di situ. Nah, kemudian power ini kita kumpulkan di 5 volt ya. Kita semama 5 voltnya kita taruh di bawah sini. Nah, kemudian ini power juga kita hubungkan ke 5 volt juga. Kemudian ini kita sambung ke 5 volt. Ini kita sambungkan supaya nyambung ya. Ini juga kita sambungkan. Nah, ini jadi nyambung segini ya kalau udah kita sambungkan. Oke, kemudian ini DC plus dari si motor kanan ini kita kasih ke output 3. Nah, seperti ini. Kita kasih kabel merah. Ini kita kasih ke output 4 ya. Ini sini ada output 4. Kita kasih ke output 4. Nah, ini. Nah, kemudian ini yang DC plus dari motor kiri kita kasih ke output 1 di sini. Kita kasih merah juga, warna plus. Kemudian ini minusnya kita taruh di output 2 sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang tinggal yang ke Arduino nya. Enable 1, 2 dan enable 3, 4 ini kita sambungkan ke pin PWM 56. Nah, seperti ini. Kemudian enable ini 34 kita sambungkan ke pin PWM juga. Ini angka 6 ya. Oke, kemudian kita sambungkan input 1. Ini ada input 1 ya. Lewat sini aja. Input 1 ke pin 7.
Kita bedakan warnanya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, kemudian input 2 kita sambungkan ke pin 8. Kita kasih warna oranye, kita bedakan supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kemudian ada input 3 di sini, input 3 di sini. Kita sambungkan ke pin 9, pin selanjutnya. Nah, seperti ini. Kita kasih warna biru muda. Kemudian ada input 4-nya ini kita sambungkan ke pin 10. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Nanti ini kita hubungkan ke groundnya belum kita hubungkan ya, 5 voltnya udah. Nah, sekarang kita tambahin powernya. Kita terserah mau pakai baterai yang kayak gini atau baterai yang kayak gini. Tapi saya lebih prefer yang ini aja deh, 9 volt ini. Nah, teman-teman bisa rangkai seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Oke, setelah kita belajar rangkaiannya, ini kita sepakati rangkaiannya kayak gini ya. Sebenarnya bisa pakai pin-pin yang lain, cuman video ini saya pakai kayak gini. Yang penting nanti enable-nya dipasang ke BWM supaya kita bisa mengatur kecepatannya, karena kita akan belajar tentang pengaturan kecepatan motor DC juga nanti. Oke, sekarang di sini kita jelaskan. Di sini ada pin enable, kemudian DC plus dan DC min. DC plus yang kiri tadi, DC plus DC min yang kiri tadi pin input 1 2, kemudian yang kanan pin 3 4 ya, plus minusnya. Oke, pin enable, ketika pin enable ini high, kemudian DC plusnya high, DC minnya low, ini nanti hasilnya CW atau clockwise, jadi searah jarum jam ya. Nah, kemudian ketika pin enable-nya high, DC plusnya low, kemudian DC minnya high, itu nanti berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ketika pin enable ini udah low, maksudnya dikasih logika low, dia apapun keadaannya dia akan berhenti atau mati ya pin DC-nya, alias nggak bergerak. Oke, kemudian di sini ada gerakan maju dan gerakan mundur, DC kiri, DC kanan. Untuk menghasilkan gerakan maju, maka DC kiri ini harus berputar searah jarum jam, dan DC kanan berlawanan arah jarum jam. Nah, kenapa? Coba teman-teman perhatikan ini. Ketika ini berputar berlawanan searah jarum jam, maka motornya akan maju. Dan kalau ini berlawanan searah dengan jarum jam juga, ini akan mundur. Jadi nggak sama. Jadi karena memang ini dipasangnya begini, makanya motor kanan dan motor kiri itu harus berlawanan arahnya untuk menghasilkan maju. Begitu juga mundur. Jadi ketika maju itu DC kirinya clockwise atau searah jarum jam, dan DC kanannya itu harus berlawanan arah jarum jam. Dan untuk mundur ini DC kirinya harus berlawanan arah jarum jam, kemudian DC kanannya searah jarum jam. Seperti itu ya. Nah, untuk menghasilkan gerakan robot maju ini DC kiri dan kanan harus maju. Untuk mundur berarti otomatis ya, mundur, dan DC kanan juga mundur ya. Oke. Untuk berhenti berarti dua-duanya harus berhenti ya, namanya juga berhenti. Berarti harus berhenti dua-duanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian belok kanan. Kalau belok kanan berarti yang harus jalan kan motor kiri ya, benar, motor kiri. Belok kanan ya ini. Belok kanan berarti motor kiri harus berjalan atau maju. Kemudian motor kanannya berhenti gitu ya.
Oke, kemudian belok kiri. Belok kiri berarti kebalikannya belok kanan ya. Ininya berhenti, motor kirinya berhenti. Nah, kemudian motor kanannya maju, seperti itu ya. Oke, kemudian putar kanan. Jadi kita mau robotnya itu putar kanan. Berarti motor kirinya harus maju dan motor kanannya mundur. Ketika putar kanan itu berarti kan motor kirinya itu maju, motor kanannya mundur. Jadi kan kayak gini nanti, muter ke kanan. Putar kiri berarti kebalikannya ya. Ini mundur, ini maju. Oke, berarti kalau kita konversi, ini maksudnya itu jadi apa ini? Maksudnya ketika kita konversi ke CW dan CCW ini loh, kita konversi berarti maju, kiri maju kan CCW, kemudian kanan maju, kiri maju itu kan CW, kanan maju itu CCW kan, ini kanan gerakan maju, DC kanan itu CCW, kemudian kiri mundur itu kan CCW atau berlawanan arah jarum jam, dan kanan mundur itu kan CW. Berhenti ya berarti sama-sama lah berhenti gitu. Jadi kita main di pin enable ya nanti ya. Nanti belok kanan, kirinya maju, kiri maju berarti CW. Kita selesaikan yang kiri dulu lah. Berhenti, maju CW, mundur CCW. Nih, belok kanan, berhenti berarti ya berhenti. Kemudian maju itu kalau kanan CCW, mundur itu kalau kanan itu berarti CW ya, CW. Kemudian maju kalau kanan itu CCW, itu ya. Oke, kurang lebih seperti ini logika dasar untuk pemrograman robot dua roda ini ya. Silakan teman-teman pelajari.